Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ervalisa, NIM 19106239662, kelas 2D Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang menjelaskan tentang politik dan strategi nasional. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional. Yang pertama adalah pengertian politik. Politik adalah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk tercapai cita-cita dan tujuan nasional. Politik membicarakan hal-hal tentang yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang keempat adalah kebijakan umum, sedangkan yang kelima adalah distribusi. Salah satu wujud politik dan strategi nasional adalah yang pertama adalah otonomi daerah. Yang kedua, DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuknya daerah. Yang ketiga, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. Sedangkan yang keempat, memilih gubernur atau wakil, memilih bupati dan wakil, dan wali kota dan wakil. Yang kelima, pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari urusan daerah. Yang keenam, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati, gubernur, wali kota. Politik dan strategi nasional adalah asas, haluan, serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional, maka disusunlah strategi nasional. Misalnya, kalau strategi dalam jangka pendek, panjang, dan menengah. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Pemikiran strategi nasional adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengampu pelaksanaan strategi nasional. Kemudian, dilakukan kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Selanjutnya, penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Stratifikasi politik nasional. Yang pertama adalah tingkat penentuan kebijakan puncak, meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tingkat kebijakan umum, merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh, berisi mengenai masalah besar. Yang ketiga, tingkat kebijakan khusus. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan tingkat di atasnya. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis, meliputi kebijakan dalam satu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasi rencana dan kegiatan. Yang kelima, tingkat penentu kebijakan daerah. Kebijakan pemerintah daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum di dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menata sistem hukum nasional terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta mempengaruhi perundang-undang warisan nasional dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan reformasi melalui program legalisasi.
Sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.